3 tahun yang lalu, setelah melangsungkan pernikahan, Hae-jo diboyong ke apartemen milik Baek Sa-on. Di sana, Hae-jo bingung apa yang harus ia lakukan dan ia harus kemana. Sa-on pun memberikan Hae-jo kamar utama yang besar. Ia berjanji tidak akan masuk ke dalam kamar itu, sementara dirinya akan tidur di kamar tamu di dekat pintu. Ia juga meminta kepada Hae-jo untuk tidak masuk ke dalam kamarnya juga. Paginya, Hae-jo membuatkan Sa-on sarapan, tapi di sana Sa-on menolak. Ia tidak akan pernah mau sarapan dengan Hae-jo, dan ia juga menyuruh Hae-jo untuk tidak menunggunya pulang. Seandainya saja pada saat itu Sa-on memberitahukan jika sebenarnya ia sangat senang bisa menikah dengan Hae-jo dan juga memberitahukan perasaannya yang sebenarnya. Alih-alih saling membenci dan balas dendam, padahal ia bisa saling mencintai dan hidup bahagia bersama Hae-jo. Sekarang Sa-on harus menerima akibatnya. Pada saat kejadian di mana Hae-jo menghilang, Sa-on dan polisi yang bertugas menemukan tempat jatuhnya mobil Hae-jo yang diduga jatuh bebas ke dalam sungai. Yang ditemukan polisi hanyalah salah satu sepatu Hae-jo. Sementara tanda-tanda keberadaan Hae-jo ataupun si penculik masih belum diketahui, sehingga mereka harus segera memulai pencarian. Keluarga Hong dan juga Baek Uyong juga tiba di lokasi. Ibu Hae-jo begitu panik, sementara ketua Hong mencengkram baju Baek Uyong karena semua ini adalah salah keluarganya yang masih menyembunyikan anak yang harusnya mati itu, alias Baek Sa-on yang asli. Pada saat itu, Sa-on sadar ibunya, Sim Kyung-jin, tidak ikut serta. Artinya kemungkinan benar, ibunya lah yang sudah menyembunyikan si penculik tersebut. Ia lalu pulang ke rumah orang tuanya untuk melihat rekaman dashcam mobil ibunya, namun ternyata semua datanya telah dihapus. Ia lalu meminta polisi untuk segera memulihkan datanya. Mereka harus mengetahui posisi ibunya saat kejadian Hae-jo diculik. Pada saat itu, Kyung-jin rupanya ada di sana dan mengetahui apa yang Baek Sa-on lakukan. Sa-on kemudian mencengkram erat tangan ibunya itu. Ia melihat ibunya tidak terlihat sedih ataupun mau menangis karena keadaan putra kandungnya masih belum diketahui apakah ia sudah mati atau masih hidup. Di sini ada fakta baru yang terungkap. Sim Kyung-jin berkata, 20 tahun yang lalu ayahnya Baek Sa-on, yaitu Baek Jang-ho, pria yang selama ini diketahui adalah kakek Baek Sa-on, pulang ke rumah dan berkata jika putra dari Sim Kyung-jin itu telah mati tenggelam saat ia ajak memancing. Namun, sampai saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Saat itu, Sim Kyung-jin begitu terpukul dan ia selalu memukuli dadanya sambil menangis. Itu ia lakukan selama 20 tahun dan menurutnya, kali ini giliran Sa-on merasakan penderitaan tersebut. 4 hari telah berlalu, Hae-jo masih belum ditemukan. Tim yang berwenang akan memperluas pencarian hingga ke hilir sungai. Teman-teman Hae-jo pun siap membantu dan menjadi sukarelawan. Bahkan Yuri dan Sang-woo juga datang bersama-sama. Sementara Sa-on, ia sedang bersama polisi karena mereka menemukan beberapa barang yang kemungkinan adalah milik Hae-jo. Polisi itu juga mengungkapkan jika di daerah hilir sungai ini mereka juga tidak menemukan keberadaan Hae-jo, kemungkinan pencarian akan semakin sulit untuk dilakukan. Sa-on tidak ingin mendengar apapun dari polisi itu, kecuali para polisi sudah mendapatkan istrinya. Dan sayangnya, polisi itu juga tidak bisa memulihkan data dashcam milik mobil Sim Kyung-jin karena surat perintahnya ditolak. Mereka tidak bisa mengeluarkan surat perintah jika hal tersebut hanya dugaan Sa-on saja. Apalagi yang Sa-on curigai adalah istri dari calon kandidat presiden. 가장 유력한 용의자이기도. Sementara itu di lain tempat, Ketua Hong sedang mengadakan konferensi pers terkait siapa Baek Sa-on dan hubungannya dengan si penculik. Ketua Hong menceritakan jika kematian putra kandung mereka yang tenggelam saat dibawa memancing tidak bisa mereka terima.
sehingga terpaksa mereka membesarkan seorang anak seusia putra mereka, yaitu Baeksaon sekarang, untuk menjadi putra mereka. Dan desas-desus jika putra kandung mereka lah yang sudah mengancam Baeksaon itu tidak benar adanya. Di sana, karena Hyukjin kesal karena ketua Hong berbohong, lantas memutar rekaman suara dari komplotan penculik, yaitu Park Do-jae. Do-jae mengungkapkan, pertama kali ia melihat penculik itu saat penculik itu mau masuk ke dalam kantor jubir dalam keadaan mengamuk, sehingga penculik itu diusir dari sana. Saat itu, Do-jae mengira penculik itu juga korban dari Baeksaon, sama seperti kakaknya. Hal tersebut terbukti saat ia mengikuti penculik tersebut yang ternyata pergi ke villa tempat anak-anak panti yang pernah menghilang. Di sanalah Do-jae mulai menghubungi penculik itu untuk bekerja sama menjatuhkan Baeksaon. Namun ternyata ia salah orang. Yang Do-jae tahu dari penculik itu adalah ia tumbuh di pemancingan. Ia juga tahu penculik itulah yang sudah membunuh semua anak panti dan kakeknya Baek Jang-ho yang mengurus mayat-mayatnya. Saat itu, karena cucunya seperti monster, kakeknya lantas berniat menghabisi cucunya itu, namun tidak tahu ternyata cucunya masih hidup. Baek Uyong pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan Hyukjin. Tapi sayang, rekaman suara Do-jae itu sudah berada di tangan polisi. Bertepatan dengan saat itu, polisi pun datang dan langsung menangkap Sim Kyung-jin atas tuduhan pembunuhan. Saat di ruang interogasi, Sim Kyung-jin terlihat santai, bahkan ia menganggap tuduhan dari polisi tersebut tidak mendasar karena tidak ada jasad yang ditemukan. Karena jika ia dituduh membunuh, berarti harusnya ada jasad. Ia juga mengancam akan membuat polisi itu kehilangan jabatannya karena ia sudah mencemarkan namanya. Polisi itu dengan santai memperlihatkan sebuah video yang menjadi bukti jika Sim Kyung-jin sudah membunuh seseorang, dan bukti itu diberikan oleh Saon. Rupanya yang dibunuh oleh Sim Kyung-jin adalah kakek Baeksaon alias Baek Jang-ho. Beberapa hari sebelum Baek Jang-ho wafat, kakek Saon itu memberikan sebuah cincin. Namun di hari kejadian, Saon mengembalikan cincin tersebut ke jari kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit karena ia merasa tidak pantas menerimanya. Dan ternyata cincin itu bisa merekam segalanya, termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh Sim Kyung-jin. Malam itu, dalam keadaan sekarat, Baek Jang-ho meminta maaf kepada Sim Kyung-jin karena sebagai menantunya, Sim Kyung-jin sudah banyak menderita. Kyung-jin berkata, apa termasuk menukar anaknya dengan putra mertuanya. Awalnya Sim Kyung-jin tidak tahu jika Baeksaon adalah putra ayah mertuanya. Tapi semakin lama ia melihat Saon semakin mirip dengan ayah mertuanya itu, dan anehnya Baek Jang-ho begitu menyayangi Baeksaon. Baek Jang-ho hanya berkata ia melakukan itu semua agar keluarga mereka tidak menghadapi tragedi yang akan terjadi ke depannya. Melihat ayah mertuanya tidak merasa bersalah dan juga tidak memohon ampun kepadanya, maka kemudian Sim Kyung-jin pun menghabisi ayah mertuanya sendiri. Awalnya, Saon ingin menggunakan video ini untuk menghancurkan keluarga Baek. Dan kini, ia tidak menyangka justru video ini ia gunakan untuk menyelamatkan istrinya. Ia masih berharap kepada ibunya itu untuk memberitahukan di mana Haejo sebelum ponsel dan juga dashcam milik ibunya digeledah oleh polisi. Sim Kyung-jin pun bertanya, jika benar seandainya dirinya menculik Haejo, menurut Saon apakah ia akan membiarkan Haejo hidup atau mati? Tentu saja jawaban Saon hidup, karena ia tahu rencana ibunya itu. Dulu ibunya menderita ketika kehilangan putra kandungnya. Jadi ibunya juga ingin dirinya merasakan hal yang sama. Ibunya itu ingin membuat hidup Baeksaon lebih menyakitkan. Jadi kejadian sebenarnya adalah meski Haejo membanting setir mobilnya ke arah jurang dan menabrak pagar pembatas, mobil Haejo tidak jatuh ke sungai.
Haejo dan penculik itu pun tidak sadarkan diri, dan pada saat itu sekretaris Sim Kyung Jin, Pak Min, langsung membawa penculik dan Haejo pergi dari sana dan membawa mereka ke suatu tempat. Di waktu yang sama, polisi menemukan rekaman CCTV di ponsel milik Sim Kyung Jin saat ia melihat kondisi Haejo yang terduduk lemas karena ia tidak mau makan. Saat itu, Sim Kyung Jin bertanya kepada Haejo kenapa dirinya tidak mau makan, padahal ia sudah menyelamatkannya dari kematian. Haejo hanya bilang jika ia tahu rencana ibu mertuanya itu. Saat ini, Saon pasti sedang mencarinya kemana-mana. Setahun, 2 tahun berlalu, lalu 10 tahun Saon akan menerima jika mungkin dirinya sudah mati. Dan kemudian 20 tahun berlalu, Sim Kyung Jin ingin Saon tahu jika sebenarnya Haejo masih hidup. Maka kemudian Saon akan merasakan penderitaan yang juga pernah Sim Kyung Jin alami. 죽은 줄로만 알았던 사랑하는 사람이. Lalu setelah itu, polisi pun mengungkapkan kepada Saon jika mereka sudah menemukan keberadaan Haejo. Mereka semua lantas bergegas pergi ke sana, di mana Haejo disekap di ruang rahasia milik keluarga Baek. Sebelum kepolisian datang, Pak Min selaku kepercayaan Sim Kyung Jin pernah diamanahi oleh Kyung Jin jika sesuatu terjadi kepadanya, maka ia ingin Pak Min menjaga putranya, sementara Haejo harus ia bunuh. Tapi Pak Min kasihan kepada Haejo, ia pun lantas menyuruh Haejo untuk kabur saja. Haejo pun tidak banyak membuang waktu, ia pun bergegas kabur dari tempat itu. Sementara Pak Min mengunci penculik itu rapat-rapat, tapi di sana Baek Uyong kemudian datang dan menyuruh Pak Min untuk melepaskan putranya. Awalnya ia benar-benar tidak tahu apa-apa, tapi ia curiga saat istrinya ditangkap. Bukannya meminta tolong kepadanya, istrinya itu malah menatap tajam ke arah Pak Min, seolah-olah mereka berdua merencanakan sesuatu. Sehingga kemudian Baek Uyong mengikuti kemana Pak Min pergi, dan disinilah mereka berdua. Ia membawa senjatanya dan menyuruh Pak Min untuk membuka pintu yang kini mengurung putranya. Sekarang ia yang akan membayar perbuatannya sendiri. Sementara itu, Haejo terus berlari menjauh dari tempat itu. Ia hampir saja kehilangan kesadarannya, namun ia terus berlari. Lalu kemudian Haejo mendengar suara tembakan. Pada saat itu, Haejo pun terjatuh dan tergulir dari sana. Dan hal tersebut membuat Haejo lantas tidak sadarkan diri. Bunyi tembakan kedua membuat Haejo kembali sadar, dan ternyata penculik itu berhasil merebut senjata milik ayahnya dan kemudian mengejar Haejo. Di sana, Haejo mencoba untuk bersembunyi. Ia kemudian melihat mobil Saon mendekat. Haejo pun memutuskan untuk berlari ke arah mobil itu dan menyelamatkan dirinya. Beruntung, Haejo sampai tepat waktu. Saon langsung menghentikan mobilnya dan kemudian memeluk Haejo. Ia akhirnya bertemu dengan istrinya. Saon langsung menggendong Haejo dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Haejo berkata jika penculik itu berada di sekitaran sini sambil membawa senjata. Saon pun bergegas membawa Haejo ke rumah sakit, sementara kepolisian mencari penculik itu di tempat ini. Dan saat Saon pergi, ternyata penculik itu tiba-tiba menghalangi mobil Saon. Ia menyuruh Saon untuk segera turun dari mobil. Saon pun memerintahkan Haejo untuk tetap berada di dalam mobil, sementara dirinya akan menemui penculik tersebut. Ketika Saon dan penculik itu berhadapan, penculik itu berkata, apakah Saon kira ia sudah menang? Saon sudah pernah bilang jika ia tidak mau menjadi Baek Saon ataupun merebut posisi penculik tersebut. Penculik itu memang tahu jika Saon sebenarnya hanya ingin hidup bahagia bersama Haejo, tapi ia tidak akan membuat itu terjadi karena ia ingin membuat Baek Saon penuh dengan penderitaan. Ia tahu Saon adalah anak dari Baek Jang-ho, kakeknya yang sudah berusaha untuk membunuhnya. Ia pernah bilang jika Baek Saon juga bersalah. Lalu penculik itu membisikkan sesuatu kepada Saon yang membuat Saon benar-benar terkejut. Ia menangis sambil menatap Haejo yang sedang khawatir kepadanya.
Lalu, kepolisian pun datang dan langsung menodongkan senjata mereka ke arah penculik tersebut. Saat itu, penculik itu pun tertawa karena akhirnya ia bisa melihat wajah penuh penderitaan yang dialami oleh Saon. Apa yang sebenarnya ia bisikan kepada Saon. Lalu tiba-tiba, suara tembakan mengejutkan Haejo. Siapa yang sudah tertembak? Haejo juga pernah berpikir bagaimana jika dulu ia mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Saon. Jika sedari kecil ia sudah menyukai Saon, pasti sekarang ia sudah bahagia bersama Saon, bisa merayakan Natal bersama-sama, bahkan saling bercumbu satu sama lain. Namun kenyataannya, Natal tahun ini Haejo harus sendiri tanpa kehadiran Saon. Ia sudah menghubungi Saon, namun ponsel Saon tidak aktif. Terlihat dari layar ponselnya, sudah 75 kali panggilan ia lakukan. Apa yang sebenarnya Saon dengar dari si penculik itu sampai-sampai membuatnya terlihat sangat bersedih. Namun tiba-tiba, sebuah nomor panggilan internasional mengejutkan Haejo. Namun di sana tidak ada suara dari penelpon tersebut. 당신이에요?